Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur alhamdulillah, sholawat kalian salam dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gang kita muliakan hormati Bapak Haji Rafiq Hananto, Sarjana Ekonomi, kalian Ibu Fidah, mugia tansah pinaringan kesehatan, keberkahan, dan yang lain-lain. Kula muliakan teman-teman panitia saking merepet napa nggih? Bobot Sari Turnuwun niki atas persiapan yang dilakukan. Yang kawula muliakan para bapak, para ibu, para rawuh rahimakumullah. Hutan tapi pada tekang nggih. Hutan gerimis. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, itu kan pekan yang lalu sampun membahas pripun memuliakan guru nggih. Saniki dibalik, bukan guru memuliakan murid, tapi guru kudu sabar. Dadi guru ke kudu sabar. Angger murid mulyakna guru, terus guru ne sabar. Dadi apa ora Bu? Apane sing dados Bu? Kita akan membahas pada pertemuan yang mulia ini satu sikap yang terbaik pada sosok guru. Bukan berarti pada pertemuan kali ini kita lagi belajar menjadi guru sanes, tapi sikap-sikap terpuji yang sedang kita pelajari pada pertemuan kali ini mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Kan biasanya kita belajar amalan nggih. Amalane pekan depan lah nggih. Jadi diselang-seling. Mbok melenger kakean amalan nggih, Bu. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, proses belajar dan menuntut ilmu itu sangat ditentukan oleh kualitas guru. Guru yang baik, guru yang berkualitas, insya Allah di antara satu kunci dari beberapa banyak kunci suksesnya proses belajar dan mengajar. Dan kalau kita lihat, ternyata kita melalui warisan para ulama di zaman dulu itu banyak memberi kita pengetahuan bagaimana menjadi sosok guru yang berkualitas. Selama ini kadang-kadang sosok guru berkualitas itu hanya dilihat dari sisi ilmu mawon, ngoten nggih. Une kudu dhuwur, kudu akeh. Tapi di dalam Islam itu bukan hanya ditekankan soal ilmu yang dhuwur, ilmu sing akeh, tapi ditekankan napa malih Bapak Ibu? Dia memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian saya, ilmune saya, maka insya Allah proses belajar mengajari pun insya Allah sukses. Pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita bicara dua hal saja. Menguatkan pertemuan yang kemarin, pertemuan hari ini kita mempelajari kembali sosok seorang ulama hebat bernama Imam Syafi'i. Karena Indonesia niki kan kathah mazhab Syafi'i nggih, Bu. Jenengan Syafi'i napa mboten? Muhammadiyah napa mboten? Nahdlatul Ulama nggih. Di Indonesia sih mazhab ora patia ketenger nggih, Bu.
lebih terlihat kepada kelompok dan organisasinya. Walaupun kelompok dan organisasi pun di dalam pengamalannya nggih mendhet pendapat-pendapat para imam mazhab. Kita pelajari Bapak Ibu Imam Syafi'i yang kita coba untuk mengambil teladan dari beliau. Dari mana kita ambil ceritanya? Dari buku berjudul Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra yang ditulis oleh seorang ulama asmanipun Tajuddin As-Subki, wafat tahun 771 Hijriah. Berarti niki jarak antara Imam Syafi'i dengan Imam Tajuddin As-Subki niku kan 500 tahun nggih. Setelah 500 tahun Imam Syafi'i wafat, barulah Imam Tajuddin As-Subki niku menulis buku berkaitan dengan Imam Syafi'i. Ada keterangan di dalam buku tersebut yang disebutkan oleh Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal beliau menjelaskan mengenai bagaimana Imam Syafi'i niku mengajar muridnya. Beberapa pertemuan kami sampaikan tapi tidak dalam bentuk teks. Hari ini kita langsung sebutkan teksnya. Wonten bahasa Arab ini kok Bapak Ibu, kana Rabi' adalah Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Memang di sini tidak disebutkan nama lengkap. Bu Imam Syafi'i niku kathah kita. Dan Rabi' bin Sulaiman niki murid beliau saking Mesir. Sebetulnya murid beliau dari Mesir niku kathah. Ada yang namanya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Itu wafat pada tahun 264 Hijriah. Ada juga yang terkenal yang lain bernama Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, wafat tahun 623. Juga yang menjadi murid beliau namanya Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, wafat tahun 219. Lah kenapa kita ceritakan sosok Rubai bin Sulaiman Al-Muradi? Sebab beliau muridnya Imam Syafi'i dari Mesir yang terakhir wafat. Wafat beliau itu tahun 270 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Dan banyak riwayat yang menceritakan hubungan antara Imam Syafi'i sebagai guru terhadap Imam Rabi' bin Sulaiman. Diceritakan di sini Bapak Ibu bahwa Rabi' bin Sulaiman itu batiul faham, lambat dalam memahami. Bu, anak hewan nangger melakune alon banget nopo niku. Siput nggih. Nopo? Yuyu nopo malih? Keong lha iku. Kan ana wong kan ora kabian padha nggih, Bu. Maka insya Allah di akhir acara kita bakal memberikan 2 pertanyaan. Sebab sudah menunggu door prize yang sangat besar nih. Kesempatan kayak bingung ngomong door prize ini kesempatan kayak alhamdulillah. Tapi cuma 1 pertanyaannya. Sebab yang 1 diberikan kepada peserta yang nomor 1 datang. Ngoten nggih, Pak Lukman nggih. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali datang niku sepertinya yang dapat nanti. Tapi sing terakhir mboten nggih. Box sing terakhir diwae alhamdulillah. Nggih. Berarti pertanyaannya setunggal mawon mangke. Nah, hadiahnya sudah menunggu niki. Ibu Rabi' bin Sulaiman niki sifatnya batiul faham, lambat dalam memahami. Biasa kita ada seorang guru ngajar, setelah pelajaran selesai disampaikan dalam 15 atau setengah jam, lalu diadakan tanya jawab, murid ana sing langsung tayang jawab, ngoten nggih, Bu? Tapi ana sing kepriwe jajal? Mboten saged kepriwe? Ngulang macane nganti ping 20 nembe tayang. Tapi ada murid baru sekali maca langsung tayang, ngoten nggih, Bu? Nggih. Panjenengan pripun niki?
Nggih, maka kita uji. Jajal mbok jere sapa di antara jenengan sapa sing langsung saged ngafal tulisan Arabe. Ah, iku ya kan. Karena Robi ini batiul faham, cara bagaimana dia memahami pelajaran itu lambat banget. Kepriwe ngertine lambat ibu-ibu, faqarrara Syafi'i alaihi mas'alatan wahidah. Suatu saat Imam Syafi'i pernah mengajarkan satu mata pelajaran, satu materi, satu persoalan diajarkan. Sampai Imam Syafi'i mengulang arba'ina marratan 40 kali, Robi bin Sulaiman urung paham-paham. Bu, ping 40 bu, wong ping 10 ping 3 bewis kesuh mbok. Jamaning ping 40. Imam Syafi'i mengulang sampai 40 kali. Falam yafham, Rabi' bin Sulaiman belum juga faham. Wa qama minal majlis, lalu Rabi' berdiri meninggalkan majlis itu. Kenapa meninggalkan majlis Bapak Ibu? Hayaan karena izin, malu. Sing liyane wis 40 ke guru ngulang pelajaran ku nggo wong siji tok sing urung gutul-gutul. Kira-kira murid sing liyane pada ndelengna apa ora, Bu? Greget napa mboten jenengan? Gemien pas sekolah. Jenengan kan anu sing pinter-pinter nggih kayane nggih. Ana batire kon kali-kalian 4 kali 4 jawab wis banget jenengan sing ngerti kepriwe jajal. Nggih, 3 kali 3 kan gampang banget nggih Bu. Wong jenengan pinter, cepet, jenius. Ki anu batire ora pinter 3 kali 3 mikire suwe banget jenengan kepriwe Bu? Wong batire be kesuh apa maning gurune nggih. Lah kaya gue. Niki Bapak Ibu mulane izin Rabi' bin Sulaiman wis izin karo batire, izin juga karo gurune Imam Syafi'i. Fada'ahu Syafi'i fi khalwatin. Lalu Imam Syafi'i memanggil Rabi' bin Sulaiman fi khalwatin, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Oh, jadi ke murid anu ora teyeng wis ping 40 wis ora diseneni. Atau cara mengajari, lihat adabe Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu ada murid yang tidak bisa, muridnya itu dibiarkan saja dulu. Wis kabeh murid teyeng, ke ana siji murid sing urung teyeng kepriwe Bu? Dipanggil diam-diam, suruh datang ke rumah. Wong lain wong liyane orang ngerti, batir-batire orang ngerti, sing ngerti kung Imam Syafi'i karo Rabi' bin Sulaiman. Ngerana guru kaya gue sikin jenengan seneng ora tadi wong tua Bu? Anake dhewe utuk-utuk berisana sing ngetok pintu nggih Bu, tok 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 kaya gue. Pas dibuka kelawange jebule gurune anake. Terus gurune ngomong ke priwe Bu? Ngapunten mau wau teng kelas niki wonten dereng napa? Dereng rampung. Terus diajarkan anak kita nganti teyeng. Teyengnya nganti jam pira Bu? Nganti jam 12 wengi. Ayo. Jenengan kepriwe ndelenge Bu? Jenengan kayane nganti turu ya. Kemu ke guru. Bu anggerana guru kaya gue jenengan bayar pira bae gelem mbok. Insyaallah Bu, banget nopone niku. Ki banget memiliki rasa tanggung jawab terhadap murid. Mulane angger digawe contoh Imam Syafi'i niku pas menjadi teladan bagi guru-guru dimanapun. Guru-guru sedunia ke kudu merguru kalau Imam Syafi'i. Bukan hanya ilmunya yang seperti samudra yang luas itu, tapi juga akhlak dan kepribadiannya sebagai seorang pendidik yang patut kita teladani. Jenengan kan di samping menjadi wong tua kan menjadi guru juga nggih Bu. Wong anak istilah apa maning ibu-ibu. Bu, anang bahasa Arab ke anak istilah al-um madrasatul ula. Jenengan ngertos Bu artosipun Bu.
ibu madrasah sekolah al-ula yang pertama. Bahwa ibu itu adalah sekolahnya anak yang pertama. Jadi angger bocah dua ibu sing ora penyabar, anaknya penyabar napa mboten, Bu? Apa yang angger ibune penyabar, larene insyaallah ikut menjadi penyabar. Wa karrara alaihi hatta fahima, dan Imam Syafi'i terus menerus mengulang. Hanya saja dalam keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Qafal tidak disebutkan berapa banyak lagi Imam Syafi'i mengulang pelajaran agar Imam Rabi' bin Sulaiman niku paham, tidak disebutkan. Tapi sing jelas wis 40 ora paham, kira-kira nambahe ping pira, Bu? Sakeh banget. Mungkin nambah maning sewidak kayak gue. Jadi paham gue, luar biasa Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken. Lah niki berarti kita sakit mengambil pelajaran dan keteladanan dari sosok bernama Imam Syafi'i. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan apa yang membuat Imam Syafi'i itu bisa menjadi sosok guru yang penyabar seperti ini? Atau kalau kita sebagai seorang manusia, apa yang menjadi latar belakang, faktor yang mendorong dan membuat Imam Syafi'i bisa menjadi pribadi yang penyabar? Bukan hanya seorang guru yang penyabar, tapi menjadi orang yang sabar. Kami mengumpulkan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Syekh Tajuddin As-Subuki dalam bukunya yang Tabaqah Al-Syafi'iyah Al-Kubra. Kalau di sini kira-kira menurut panjenengan apa, Bu? Dah wis lah pokoknya maca baik. Ada 3 Bapak Ibu, berdasarkan apa yang kita temukan di dalam buku tersebut, yang membuat Imam Syafi'i itu menjadi orang yang bisa menjadi sosok yang penyabar kepada orang lain. Apa yang pertama kita lihat mawon keterangannya teng mriki. Wa qala lahu yauman, iki nomor pertama nggih. Wa qala lahu yauman, Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Imam Rabi' bin Sulaiman suatu hari. Pernyataan langsung disampaikan oleh guru kepada murid 4 mata, tidak disaksikan oleh orang lain, maksudnya kados niku. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Rabi' bin Sulaiman niki kalimat dalam bahasa Arab. Ma ahabbaka ilayya. Rabi', kamu itu orang yang paling aku cintai. Bahasa nengger dewek ora I love you. Apa maning, Bu, tambahane? Ya angger tresna ge tresnane ora kung siji. Tresnane pira, Bu? Angger dewek carane banget cintane. Jajal siki ana ora guru ngomong karo muridnya kayak gue. Ya aja gua ana gurune sinem karo muridnya sing mandan seumuran gua kan bayang. Tapi dalam hubungan antara seorang murid, antara seorang guru dan seorang murid, guru ini langsung mengungkapkan kepada si murid, betapa aku sangat mencintaimu, nak. Betapa aku sangat tresna, gitu. Sampaikan oleh Pak Haji Rafiq. Berarti faktor yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah cinta. Leres apa baca? Jadi cintalah yang membuat Imam Syafi'i niku sanggup sabar untuk mengajari Imam Rabi' bin Sulaiman. Kalau tidak karena cinta, tidak mungkin 40 kali diulang, Bu. Kalau tidak karena cinta, tidak mungkin seseorang akan sanggup menanggung derita bersama orang yang dia cintai. Kan ngoten sih? Dengan berkeluarga wis pirang tahun, Bu? 40 tahun nggih. Kan sanggup bersabar nggih. Suka duka nopo duka terus, Bu. Suka duka nggih. Nggih. Nggih, oh dukane pas bayar sekolah.
Jajal Bu, kalau bukan karena cinta sulit untuk bertahan nggih. Imam Syafi'i kita lihat luar biasa karena beliau langsung mengatakan ma ahabbaka ilai, wahai Rubi' bin Sulaiman, kamu itu orang, saya itu sangat cinta kepadamu wahai Rubi'. Saya ingin kamu itu menjadi orang, menjadi ulama besar gitu. Saya ingin kamu itu menjadi orang yang lebih baik dari saya. Tapi ngomongnya kepriwe Bu? Empat mata. Orang nu lagi akeh, lagi akeh ngomong kayak gue. Sengaja diundang pertemuan khusus disampaikan secara khusus. Enggar kayak gue rasanya muridnya kepriwe Bapak Ibu. Pastinya apa maning Imam Syafi'i niku Masya Allah. Seorang ulama yang hebat luar biasa yang langsung menyampaikan ini kepada sang murid. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, ini bisa menjadi pelajaran besar bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang penyabar dalam kehidupan ini, maka faktor dan alasan yang bisa membuat kita sabar sesungguhnya adalah cinta. Cinta itulah yang akan bisa membuat kita menjadi sabar. Yang kedua nopo Bapak Ibu? Yang kedua pernyataan Imam Syafi'i. Niki pernyataannya. Kawula membacakan dan mengartikan, monggo mangke menyimpulkan. Waqala Imam Syafi'i mengatakan ma khadamani ahadun qat ma khadamani Rabi' bin Sulaiman. Tidak ada seorang pun yang memberi layanan kepadaku sebaik layanannya Rabi' bin Sulaiman. Kalau kita renung-renungi Bu, pernyataannya Imam Syafi'i niki apresiasi, pujian, leres apa mboten? Tapi memujinya tidak di depan Rabi' bin Sulaiman. Niki bahasane pripun? Tidak ada seorang pun yang melayaniku lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rabi' bin Sulaiman. Jadi menurut Imam Syafi'i, murid terbaik bagi dirinya adalah Rabi' bin Sulaiman, tapi menyampaikannya tidak di hadapan Rabi' bin Sulaiman. Atau dalam bahasa kita, Imam Syafi'i menempatkan muridnya itu orang-orang yang istimewa dalam pandangan Imam Syafi'i. Jadi muridnya itu orang nasing ala nang pandangannya Imam Syafi'i. Kabehan muridnya niku napa Bu? Sae, apik. Angger anak guru kayak anak murid kepriwe lah jan bocah kayak angger belajar turu bae kaya ibu. Lah itulah yang membuat nopo proses belajar mengajar kehilangan nilai kesabaran. Lah Imam Syafi'i mboten. Begitu diceritakan soal Rabi' bin Sulaiman, beliau menyampaikan sikap beliau, pandangan beliau terhadap Rabi' bin Sulaiman. Ini kan kalimatnya luar biasa Bu. Disanjung luar biasa Rabi' bin Sulaiman. Kalau begitu, apa yang membuat Imam Syafi'i bisa sabar? Yang membuat Imam Syafi'i bisa sabar adalah dia senantiasa memandang positif seluruh muridnya. Muridnya itu disebut oleh Imam Syafi'i, diyakini oleh Imam Syafi'i itu orang hebat-hebat semua Bapak Ibu. Yang guru ndeleng murid wong-wong hebat, insya Allah dados orang hebat nggih. Karena tungane guru kan diantara doa insya Allah doa-doa yang mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhadir kabian ke teptungakna kabian sinang kene dadi napa ulama wonten nggih Bu. Gerora ya presiden ayo kan bocah. Wong bocah kan pada seneng nggih. Ya mungkin Bu dadi presiden sing siki gemen dongane gurune mbok. Atus niku. Kalau kita lihat Bapak Ibu, berarti Imam Syafi'i itu adalah orang yang berusaha menjaga lisan dan hatinya untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif berkaitan dengan orang lain. Jadi orang diberi kesempatan, tidak diberi kamar dan ruang di dalam batin Imam Syafi'i untuk menganggap orang lain itu tidak baik. Jajal Bapak Ibu, apa ada Imam Syafi'i menceritakan tentang Rabi' bin Sulaiman? Lah aku duwe murid wis ping 40 tak ulang ora paham-paham. Wonten napa mboten Bapak Ibu? Wonten.
Malah justru dipuji oleh Imam Syafi'i bahwa murid yang paling baik layanannya ki maksudnya anggaran apa-apa sing nomor siji niku sinten, Bu? Imam Rabi. Imam Syafi'i butuh nopo, Imam Rabi bin Sulaiman niku paling pertama ngoten. Pokoknya gurune niku puas sepuas-puasnya dengan apa yang dilakukan oleh Rabi bin Sulaiman sebagai seorang murid kepada gurunya. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, niki kan pelajaran luar biasa yang kita bisa ambil kesimpulannya. Yang terakhir Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, yang ketiga, pernyataan Imam Syafi'i wa qala lahu yauman, suatu hari Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Imam Rabi bin Sulaiman. Apa kalimatnya Bapak Ibu teng mriki? Ya Rabi', niki langsung disebut jenenge. Wong anggar langsung disebut jenenge kayaknya seneng ya Bu ya. Ya Rabi', wahai Rabi'. Apa kalimat Imam Syafi'i? Lau amkanani an ut'imukal ilm la at'amtuk. Kalau aku bisa menyuapimu ilmu, pasti aku akan lakukan. Bu, menurut Imam Syafi'i angger ilmu gege jeruk pasti diapakna, Bu? Akan disuapi. Men ngapa? Men murite wareg karo ilmu. Kalau kita lihat pernyataan Imam Syafi'i ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa Imam Syafi'i adalah seorang guru yang tidak pernah mengenal putus asa. Imam Syafi'i itu seorang guru yang punya kemauan yang sangat keras, memiliki kemauan yang besar. Lalu apa buatan teng mriki, Bu? Sampai muncul kalimat menika loh Bapak Ibu. Kalimat pantang menyerah sebagai seorang guru dalam mengajar murid itu hal yang luar biasa. Bu, kadang-kadang ada murid menjadi bodoh, ngapunten nggih, tidak bisa mencapai target pembelajaran. Kadang-kadang bukan karena muridnya saja, tapi karena nopo, Bu? Mereka guru yang sudah putus asa. Sing liyane krone wis cepet ge sing bocah ki lah. Huruf aine be ora lurus-lurus kaya Bu ya. Kan orang bisa munggah-munggah. Akhirnya ditinggal kan kados niku sih. Tapi Imam Syafi'i beliau tidak. Beliau memiliki kemauan yang luar biasa yang disampaikan oleh beliau di dalam pernyataan ini. Kita ulang lagi pernyataannya. Ya Rabi', lihat Bapak Ibu. Ini sanes doa nih. Wah Ibu, ini kan kalimat yang langsung disampaikan oleh Imam Syafi'i langsung kepada Imam Rabi'. Kan ngoten nggih. Bukan kepada orang lain, tapi empat mata. Ya Rabi', lau amkanani an ut'imukal ilm la at'amtuka. Ya Rabi', kalau saya bisa menyuapimu ilmu, saya akan menyuapi. Dan ini disampaikan langsung untuk menggambarkan bahwa Imam Syafi'i itu berkeinginan agar Imam Rabi' menjadi ulama yang hebat. Kalau begitu Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, ini pelajaran luar biasa yang kita bisa ambil. Sebetulnya bukan hanya dalam persoalan belajar mengajar nggih, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Kalau seseorang memiliki tiga alasan ini, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sabar. Jajal Bu, jenengan cinta dengan majelis Rindu Hidayah, ngoten nggih? Arep udan teka bae napa mboten? Lah iya yang wis mendung-mendungan tetep rawuh. Kenapa sakit sabar? Karena sampun seneng kan ngoten nggih. Nomor kali napa wau? Nggih, karena jenengan datang kemari disediakan tempat yang pas ngoten nggih. Jajal pas datang kemari kudanen terus kepriwe jajal jenengan. Lho kok mana kudan niku? Tawana sudah disediakan tempat, napa jenengan disambut dengan baik kan jenengan seneng ngoten nggih? Lagi seperti angger teka disambut kan pasti seneng ngoten nggih. Jenengan bali mengumah disambut oleh suami, seneng napa mboten? Lah ya gue, tapi nang omah disambut napa mboten? Nggih.
Itu sabar. Terus yang terakhir nopo wau Bu? Memiliki kemauan yang keras. Kemauan yang keras ini membuat kita itu bisa sabar. Bukankah jenengan bisa rawuh di dalam majelis ini? Itu karena jenengan punya kemauan, nggih. Lah pokoknya udan ora udan, terang ora terang, insya Allah istiqomah mangkat, kan kayak gue. Lah ini Bapak Ibu yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran penting pada pertemuan yang mulia di sore hari ini, karena berhubung sampun jam gangsal, biasanya juga panjenengan niki cepat-cepat nih. Lah niki sederenge kondur Bapak Ibu, kita niki membawa acara nopo kawula niki yang menyampaikan. Saya saja nggih. Nggih. Baik. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, langsung mawon nggih. Nggih. Nggih sing ditakoni apa nggih? Nggih, sing gampang bae lah pokoknya Bu, sing gampang bae nggih. Ibu-ibu ingkang kawula muliakan, wonten Pak Lukman nggih untuk melihat barangkali sinten yang pakai menjawab nang mangke. Kan dorpres nggih. Kira-kira sinten niki? Nggih. Ndelenge ngarep mburi iki kepriwe iki. Nggih. Bapak Ibu ingkang kawula muliakan, setunggal mawon pertanyaane nggih. Nggih. Bapak Ibu, kita sampun menjelaskan bahwa mengenai sifat seorang guru, bahwa seorang guru itu perlu menjadi seorang yang punya kepribadian sabar. Menurut yang jenengan pahami, Bu, kira-kira si cung nggih. Cung kape nggih. Pertanyaannya, aku rata yang deleng nggih. Sinten nih? Ano Bapak Lukman? Saged, Pak. Nggih, diliatin, Pak. Nggih. Saya dikluk saja lah gini, nggih. Nanti Pak Lukman yang lihat nggih. Baik. Ada 3 alasan yang membuat Imam Syafi'i niku sabar. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Nggih. Apa saja 3 alasan itu? Monggo. Oh, yang di depan. Oh, enggak ada di belakang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 alasan yang membuat Imam Syafi'i menjadi sabar. Yang pertama, rasa cinta. Yang kedua, memandang positif semua muridnya. Yang ketiga, punya kemauan keras, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nggih untuk yang jawab. Menurut panjenengan bener napa mboten jawabane? Bu sing wingking, menurut panjenengan leres napa mboten? Ibu-ibu yang ngajeng leres napa mboten? Lalen. Nggih leres, alhamdulillah. Nggih, berarti Ibu insyaallah nggih dapat door prize ini khusus dari Pak Haji Rafiq Hananto pada kesempatan yang mulia ini. Demikian, billahi mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.